Oke, baik anak-anak. Sudah masuk semua di room? Belum? Mas Imam, dicek teman-temannya sudah hadir semua. Baik, Pak. Yang pertama, Mas Alim. Hadir, Mas Alim? Sambil hadir Mas Imam. Terus lanjut, Mas Tegar. Mas Tegar hadir? Ya, hadir. Bentar. Terus Mas Anggit. Hadir, Mas Anggit? Hadir Mas Imam. Terus selanjutnya Mas Nawolo. Mas Nawolo. Hadir. Oke, hadir. Terus Hadiroh. lanjut Mas Ibrahim, Muhammad Musa Ibrahim. Hadir Mas, hadir. Oke. Lanjut Mas Amin. Mas Amin. Halo. Hadir. Lanjutnya Hadir. Mbak Via, halo. Hadir? Belum ya? Mbak Isfatun. Hadir. Lanjut Mbak Serli Nafisa. Hadir. Lanjut Mbak Yayuk. Hadiroh. Hadir. Oke, yang belum hadir siapa, Mam? Belum hadir siapa? Tadi Via. Iya. Via kemana Via? Kemana tadi ya? Lagi itu. Izin kayaknya Pak Bro. Oke anak-anak, kita mulai ya. Tadi sudah cek perangkat, earphone-nya bunyi apa enggak. Oke, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah. Oke, kita kembali lagi di pertemuan kedua. Gimana tadi? Udah sholat semua apa belum? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan karena di Purbalingga lagi ada lockdown sekitar 2 minggu. Jadi kalian tetap di rumah, cuci tangan, hindari kerumunan. Itu ya anak-anak, biar nanti kesehatannya kalian terjaga. Siap. Sebelum kita mulai, silakan nanti absen dulu seperti biasa. Nanti linknya Bapak kirim di pesan. Oke, sudah muncul. Itu kalian absen dulu. Linknya sudah ada di pesan. Boleh absen dulu. Mas Anggit ini kok wajahnya nggak ceria ya, kenapa ini? Sudah makan, Git? Alhamdulillah sampun, Pak. Ada apa, Git? Kalau ada yang mau di-sharing, Git. Jangan diem, Git. Masalahnya banyak, Pak. Nanti dibantu sama teman-temannya, Git. Kamu kan punya teman bisa sharing. Keluarganya ya, Pak. Siap. Itu belakangnya kayaknya keluarganya. Sama Yayu nggak ada masalah kan, Git? Alhamdulillah aman, Pak. Insya Allah rujuk kembali. Yo nggak rujuk lo. Nanti kalau kamu udah sukses baru kamu main ke rumahnya Yayu. Amin. Sudah absen ya anak-anak? Alhamdulillah sampun. Kemarin kita sudah belajar tentang operasi aritmatika. Nanti hari ini kita belajar operasi logika. Untuk review materi kemarin, Mas Tegar ini kelihatannya mau bicara ini. Oke, Mas Tegar,
kemarin kita belajar operasi aritmatika ya. Apa aja ya? Kita review kembali. Untuk operator aritmatika itu ada apa aja? Masih ingat apa enggak ini? Tadi malam belajar, Pak. Ada penjumlahan. Suaranya nggak kedengaran, Mas Tegar. Ya, halo. Ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Gimana? Apa? Satu lagi. Ada yang bisa bantu? Ingatannya Mas Tegar? Apa ya? Hasil bagi. Hasil bagi. Oh ya, oke, hasil bagi. Benar, Mas Tegar. Terus hari ini nanti kita belajar operasi logika. Itu Mas Anggit kemana, Mas Anggit? Hadir Pak Garing, hadir. Tak kira pergi. Enggak Pak, kalau di sini. Aman harta karun Pak tadi. Konsen ya Mas Anggit? Oh siap Pak, siap. Kan Mbak Yayu hari ini berangkat, jadi harus semangat. Pastinya harus semangat Pak. Ya, nanti kita belajar operasi logika. Ini langsung saja Pak Hari tayangkan materinya. Oke, sebentar. Sudah muncul kelihatan? Kelihatan Pak Guru. Oke. Kelihatan Pak. Kita belajar operasi logika. Oke, yang pertama kompetensi dasar. 3.5 menerapkan operasi aritmatika dan logika. 4.5 membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Dengan tujuan pembelajaran, nanti kalian mampu menjelaskan operator logika dengan santun dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan operator logika dengan benar. Kemudian langsung ke materi. Yang pertama ada definisi. Operasi logika yaitu proses yang melibatkan beberapa operator logika seperti AND, OR, NOR, XOR, dan operator logika lainnya yang menghasilkan nilai true dan false atau menghasilkan nilai benar dan salah. Operasi logika ini sangat sering kali digunakan di algoritma dan bahasa pemrograman dasar. Kemudian yang kedua, ada operator logika dalam bahasa pemrograman. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika, yaitu operator yang menghasilkan nilai true atau benar atau false itu salah. Kemudian macam-macam operator logika. Oke, Mas Amin, Praktikto, nah, silakan coba dibacakan, ada 3. Macam-macam operator logika antara lain. Yang pertama adalah N. Musiknya dimatikan dulu, Mas Amin. Bentar, Pak. Ya, serius ya. Jangan main-main, nanti kamu nggak konsen sambil musik. Yang pertama N, menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. Yang kedua OR, menghasilkan nilai true jika salah satu operasi bernilai true. Yang ketiga XOR, menghasilkan nilai true jika salah satu operan bernilai true tetapi bukan keduanya bernilai true. Oke, yang pertama, terima kasih Mas Amin sudah dibacakan materinya. Yang pertama, N, menghasilkan nilai benar atau true jika kedua operator nilainya true. Misalnya true itu saya ibaratkan nilai 1. Ya, berarti kalau 1 dan 0 menghasilkan 0 apa 1? 1 Pak Guru. Menghasilkan 1 0. Kalau N itu menghasilkan nilai benar jika kedua operannya bernilai true. Berarti
Kalau 11 outputnya 1, 10 outputnya 0, 0, 01 outputnya 0, 1, 1, 01 0, 0. Berarti kalau nilainya 1, dua operan itu harus nilainya 1. 1 dan 1 itu menghasilkan 1. 1, 0 menghasilkan 0. 0 dan 1 menghasilkan 0, 0. Kemudian yang kedua ada OR. Menghasilkan nilai 1 jika salah satu operan bernilai true atau 1. Berarti kalau 1, 0 outputnya 1. 1, Kalau 0, 1 outputnya 1, Kalau 11 outputnya 0. 0, jelas? Kalau 11, 0, 0, 40, Kalau 00 outputnya 0, 1, 1, Pak. outputnya 1, 1. 0, walah. 0. Oke, kemudian XOR. XOR itu menghasilkan nilai benar jika salah satu operan bernilai benar, tapi bukan kedua-duanya bernilai benar. Kalau 1 berarti outputnya 1, kalau 1 outputnya 1 outputnya 0. 0. 1, 1, 1, Pak. 1 1 1 0 1, 0, 1, Pak. 1 outputnya 0, 0. dibaca lagi. kok 0 sih? Dibaca lagi. 1, 1, 1, Menghasilkan Pak. nilai 1 jika salah satu operan bernilai 1, tetapi jika keduanya bernilai 1. 1 Tapi 1 bukan keduanya bernilai true. 0. 0 Pak Guru, 0, 1 0 1, 1, 0 1. 1, 0, Oke, 1. 1 apa 0, Pak? 0. 0. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, cara kerja operasi logika. Operasi aritmatika, cara kerja tidak jauh berbeda dengan operasi aritmatika dalam pelajaran matematika. Untuk memahami cara kerja operasi matematika dan operasi logika dalam program, maka nanti ada contoh kasus di bawah sesuai dengan algoritma yang kita terapkan. Oke, kemudian yang ketiga, contoh operator logika dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, operator logika Pascal, itu ada AND, OR, XOR, kemudian NOT. Kemudian yang kedua, ya nanti kita pelajari, ini ada jenis operator logika dalam bahasa C++. Itu ada AND, OR, dan NOT. Untuk AND itu operatornya simbol N 2 kali, kemudian OR itu simbolnya angka lurus 2 kali, NOT itu simbolnya pentung atau tanda seru. Kemudian jenis operator logika dalam VBNet itu bisa dilihat AND, OR, NOT, XOR, kemudian OR, kemudian ELSE. Kemudian yang keempat ada jenis operator logika dalam PHP. Itu hampir sama, ada AND, OR, XOR, NOT, itu contohnya %A, N, %B, bisa dilihat sampai bawah. Nanti yang kita pelajari yang nomor 2, jenis operator logika dalam bahasa C. Kemudian yang selanjutnya menerapkan operasi aritmatika dan logika pada CPP Druid. Yang pertama, cara menerapkan operator logika. Langsung saja, nanti kita akan belajar if, fungsi if dalam operator logika. Apa itu fungsi if? Fungsi if itu ada beberapa macam. Yang pertama satu kondisi, kemudian 2 kondisi, 3 kondisi atau lebih. Yang pertama itu ada satu kondisi. Strukturnya if, kemudian kondisi, langsung pernyataan atau statement. Contohnya include, int main. Oke.
Ini nggak ada voidnya ya. int main, kemudian intn, scanf %dn, jika ini kondisinya, jika n-nya lebih besar dari 0, maka akan muncul n adalah bilangan positif. Nah, ini pernyataannya, kemudian ini kondisinya. Ini if satu kondisi. Kemudian selanjutnya if else atau dua kondisi. Tadi yang satu kondisi cuma ada if, yang dua kondisi ada if dan else. Untuk strukturnya, if kondisi, kurung buka, pernyataan atau statement, terus kurung tutup, di sini ditambahkan else. Kemudian kurung tutup, di sini ada pernyataan atau statement lagi. Untuk contoh programnya, pagar include stdio.h, int main, int n, ini variabelnya satu yaitu n, printf, masukkan bilangan bulat, scanf, %d, ketik 2, n, if jika n-nya lebih besar dari 0, kemudian printf, n adalah bilangan positif, kurung tutup, terus kemudian else, selain itu, ini bisa ditaruh di bawahnya biar jelas, printf, n sama dengan, n bukan bilangan positif. Jadi di sini ada dua kondisi. Jadi kondisi pertama, jika n-nya lebih besar dari 0 akan muncul n adalah bilangan positif. Kalau n-nya lebih kecil dari 0, printf n bukan bilangan positif. Kemudian yang ketiga, ini ada if, else, kemudian if. 3 kondisi atau lebih. Untuk 3 kondisi atau lebih, strukturnya sama. If kondisinya, kemudian pernyataannya apa, kemudian else, if, kemudian pernyataan atau statement, kemudian else lagi, kemudian pernyataan atau statement. Untuk contoh script programnya, include stdio int main, intn, jadi n-nya ini bilangan bulat, printf masukkan bilangan bulat, scanf, inputan, kemudian logikanya, operator logikanya, jika n lebih besar 10, n adalah satuan. Selain itu, jika n lebih besar 100, maka akan muncul n adalah bilangan puluhan. Jika n lebih besar 1000, maka n adalah ratusan. Kemudian selain itu, n bukan satuan, bukan puluhan, atau ratusan. Jika inputannya tidak lebih besar 10, lebih besar 100, lebih besar 1000, maka akan muncul n bukan satuan, bukan puluhan, atau ratusan. Koreksi Pak. Oke, gimana? Tanda ini bukannya kurang dari ya Pak, bukan lebih dari ya Pak? Yang ini n lebih besar 10, n kurang dari 10 mungkin Pak. Lebih kecil Pak mungkin Pak. Dari 10. Oh iya, lebih kecil, salah ini. Terima kasih Mas Imam. Masih konsen ternyata. Lebih kecil. Sama Pak, sama-sama. Amin Pak tadi Pak. Oh, tadi yang ngomong siapa? Amin. Sama-sama Saya Pak. cuma menambahkan Pak. Oh iya. Jika n lebih kecil 10, n adalah satuan. Bukan, kalau lebih besar adalah puluhan Pak, bukan satuan. Benar itu Pak tadi, benar lebih kecil sih Pak. Kalau misal mau statementnya satuan, iya nggak sih Pak? Tadi Pak Gadi salah ngomong ya? Iya. Oh ya, if jika n lebih kecil dari 10, maka satuan. N-nya lebih kecil 100, puluhan. N-nya lebih besar 1000, lebih kecil dari 1000 adalah ratusan. Oke, Ya, sampai Pak, sini anak-anak ada pertanyaan mungkin silakan boleh ditanyakan. Mau izin ke Mas dulu Pak. Oh iya, Mas Alim silakan. Ada yang ditanyakan?
sampai sini? Mungkin cukup, Pak. Jelas? Insya Allah jelas. Oke. Kemudian ini ada contoh kasus. Jadi nanti saya Pak Hari kasih waktu untuk mengerjakan atau berdiskusi dengan kelompok yang kemarin untuk kasusnya. Ini Pak Hari bacakan. Membuat kondisi if A-nya ini bilangan bulat. Jika A lebih besar atau sama dengan variabel A berisi angka lebih besar atau sama dengan 75, maka akan menjalankan perintah selamat Anda lulus. Jika tidak, yang akan ditampilkan maaf silakan coba lagi tahun depan. Oke, kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti ada salah satu teman yang mempresentasikan. Kelompoknya masih seperti yang kemarin ya, nggak ada perubahan. Kira-kira butuh waktu berapa menit? Kalau dilihat dari kasus ini menggunakan if yang ke berapa? Apa satu kondisi, apa dua kondisi, apa tiga kondisi atau lebih? Satu kondisi, Pak. Dua apa ya? Dua kondisi, Dua Pak. kondisi. Dua. Lulus sama nggak lulus sih, Pak? Satu kondisi, dua kondisi, tiga atau lebih? Dua kondisi. Dua. Dua, Pak. Dua. Oke. Silakan dua kondisi ya. Siap. Karena di sini ada ketika nanti usernya menginputkan angka, nanti ada kondisi selamat Anda lulus dan maaf silakan coba lagi. Oke, Pak Hari kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan diskusi dengan temannya. Pak Hari mulai dari sekarang. Silakan Oke, didiskusikan. siap. Izin diskusi, Pak. Dua. Selesai ya anak-anak. Kita nanti Pak Hari minta salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil. Silakan kameranya di-on-kan. Kembali nanti kita akan mendengarkan atau melihat teman-teman kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siap. Jadi Diskusi aman. kayak tadi kasusnya, jadi ada nilai satu variabel A lebih besar 75 atau sama lebih besar atau sama dengan 75, nanti outputnya selamat atau lulus. Ketika di bawah 75 outputnya silakan coba lagi tahun depan. Oke, kelompok siapa silakan yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok Tegar, Pak. Kelompok Mas Tegar mana Mas Tegar? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Mas Tegar, ya siapa yang mau mempresentasikan Mas Tegar? Yang
Saya Pak. Mas Imam, oke silakan Mas Imam. Hasil dengan kelompoknya Mas Tegar, perwakilan teman-teman lainnya boleh dipresentasikan. Nanti temannya menyimak, kalau ada yang koreksi silakan dikoreksi teman kelompoknya. Silakan Mas Imam. Baik Pak. Izin besar ya Pak. Ya silakan Mas Imam. Nah, jadi hasil diskusi tadi selama 10 menit tadi hasilnya seperti ini Pak. Untuk tadi kasusnya itu kita nyari angka, kalau sama dengan 75 ke atas itu lulus. Jadi seperti itu. Untuk kode programnya seperti ini Pak. Begitu Pak. Boleh dibacakan Mas Imam untuk kode programnya, dijelaskan ke teman-temannya. Iya Pak. Jadi pertama kita harus ketik itu yang sudah pasti harus diketik itu yang include, sama pagar include ke sini stdi terus in mind point, terus dikasih tanda kurung kurawal. Yang pertama itu in a, ini yang dibutuhkan variabel a, variabelnya a. Terus ketikkan printf untuk menampilkan input nilai ujian sama dengan, nah di sini scan f untuk mengetikkan nilai ujiannya berapa sih, untuk menentukan nilai itu dengan nilai yang ada itu kita lulus atau tidak. Ya, kita menggunakan dua kondisi Pak. Yang pertama if, itu jika variabel a, ya ini buat tanda aja, sama dengan lebih dari 75, nanti muncul selamat Anda lulus karena nilainya itu lebih dari atau besar. Jadi variabel a ini sama dengan 75 atau lebih dari 75, maka dinyatakan selamat Anda lulus. Nah, kondisi kedua, jika tidak sesuai dengan ini variabel ini yang sama dengan 75, maka nanti akan muncul maaf, silahkan coba tahun depan lagi, alias nilainya itu di bawah 75. Seperti itu Pak. Oke Mas Imam, silakan teman-temannya ada yang menanggapi, boleh. Oke, dari teman-teman mau ada yang mau ditanggapin atau mau ada yang kurang? Oke, sekarang Pak Hari yang nanya Mam. Tolong nanti teman-temannya dibantu Mas Imam menjawab ya. Pak Hari itu pengen buat program Mam. Jadi boleh dicatat di notepad-nya Mam, di bawah sendiri. Oke. Nilai predikat A, predikat. Nilai predikat itu. Nilainya dihapus nilainya. Predikat saja. Predikat A sama dengan itu nilainya 100 sampai 90. Oh, 90. 100. Ya 90 sampai 100 boleh. Terus yang bawah predikat B. Predikat B itu 75 sampai 90. 75 sampai 90. 89 atau 90 Pak? 75 sampai 90.
Kemudian bawahnya predikat C itu 70 ke bawah. Tapi 75 ke bawah. berapa? Tandanya mana? Ya. Pak Hari bisa dibantu untuk membuat program itu diimplementasikan ke dalam kode program, boleh modifikasi yang di atas boleh. Yang Oke, Pak. lain temannya coba dibantu Mas Imam. Siap. Tolong dibantu teman-teman. Iya. Siap, Mas. Kebutuhan yang kita harus kebutuhan kita yaitu predikat A, predikat B, predikat C. Kalau dilihat dari soalnya ini berapa kondisi? 4, Pak. 4 atau 3? 3. Ya, silakan itu Mas Imam dibantu. 3, Pak. 3, Mas Imam. 3 saya. Ya udah. Ya oke, terima kasih teman-teman. Dibantu. Ya, sama-sama. Kita saya, Pak. Silahkan. Coba Kita lihat untuk butuh 3 variabel. Dibantu Mas Tegar, Mas Amin Baktito, kemudian Muhammad Musa, Mas Anggit, Mbak Hani, Mbak Yayu, Mas Alim, Alim bawang kontong, Pak. Tri. Boleh dibantu Mas Imam. Jangan terlalu lama ya. Oke, Pak. Oh, boleh mic-nya dibuka sambil sharing-sharing dengan Mas Imam. Inputnya 1 apa 2? Apa 3? Inputnya 3. 3, Pak. Kenapa 3? Karena ada 3 kondisi. Ada Karena 3 kondisi. predikat. Predikat A, predikat B, predikat C. Oh, dilihat. Tadi kan yang 3 kondisi itu kan bilangan bulat. Itunya inputannya cuma 1. Apakah soalnya Pak Hari ada inputannya lain? Kok ada INT A, B, C? Satu atau 3? Jadi ketika saya mau menginputkan nilai 90 berarti munculnya A. Saya menginputkan nilai 75 berarti predikatnya B. Saya menginputkan nilai 60 berarti hasilnya C. Itu ada berapa inputan? Apa A, B, C? Kalau A, B, C, B-nya dipakai di mana? C-nya dipakai di sebelah mana? Teman-temannya dibantu dibuka materinya yang kondisi 3 ke atas. Itu dilihat. 3 kondisi ya. Inputannya tetap 1 ya. Inputannya tetap 1. Oh iya, tetap 1, Pak. Iya, jadi ketika Tetap 1. A inputannya inputkan nilai ujian, kalau dapat nilai 80 jadi nanti akan munculnya predikatnya B. Kalau nilainya 95 predikatnya A. Oke, mungkin teman-temannya bisa dibantu Mas Imamnya. Pilih aja. Predikat A iki, Mam. Enggak, nanti ini. Sabar, Mas Nawolo. Kita mau terus if sudah itu sudah kita lihat itu jangan oh ya nah nanti
nilai. Ini jika nilai itu sama dengan Lebih apa kurang, Mam? Lebih mas. Lebih. Kalau kurang nanti nggak, predikatnya bukan A. Sama dengan 90. Nanti predikatnya A. Tandanya salah apa ya, Mas? Yang mana? Gimana, Mas Amin? Tandanya kebalik-balik apa enggak sih itu? Harusnya kurang dari sama dengan, apa sama dengan kurang dari? Bentar. Perasaan tadi kayaknya sih iya. kurang dari sama dengan. Iya. Oke. Ya. Perbandingannya dulu ya, baru sama dengan ini. Terima kasih. Ini ya. Nilainya nanti ketika lebih dari atau sama dengan 90 nanti Itu harusnya tandanya juga diganti yang lebih besar, Mas. Bukan lebih kurang kayaknya. Lebih dari 90 untuk mendapat predikat A. Nah, coba aja, Mas. Masukan diterima. terima kasih. Kita mikir tak materi ya. Nek ngomong kok orang. Kayak kok ngomong iki ora karek orang. Bu, berarti kan sama dengan kayak gini ya. Nilai sama dengan L 90. positif. Iya. Kayak gini ya. Lebih dari sama dengan. Bu, Berarti iki lagi 75. alhamdulillah dulu. Ya kan? Nah, ini berarti 75, Mas. Bene 75 ya. Iya. 75 Mas Imam. iya, itu mulai sampai 10. Bene keberapa? 75 Mas Imam. 75. Predikatnya B. Terus berarti memang kecil sama dengan kriteria masuk B. Oh, berarti dia sebutu gabung apa begini ya? Jadi nilai A itu kan lebih besar kan 20 kan, jadi A. Terus Berarti lebih 101 termasuk kan juga ada batasnya Pak. Batasnya begini. dia masukkan dua kriteria ini. Jadi ini masih gimana? Ya, Kenapa jadi? berarti sih Ketemuan. Hah? Harusnya gitu. Karena beda kalau Excel. Itu dijebak gitu. Berguna apa maksudnya? Lagi baca loh. Kita gimana sih? Karena nanti karet. Itu kelebihan apa ya, Mas? Gimana? Yang bagian bawah sendiri kelebihan apa ya? Kawan sendiri atau kawan sendiri? Gimana? Siapa ini ya?
eh, teman-temannya coba dibuka materinya yang 3 kondisi. Coba dibuka. Kenapa tidak langsung return 0 aja, Mas? Coba Tidak dibuka. langsung di return 0 itu loh. Maksudnya nggak pakai else terus kurung kurawal printf tidak ada predikat, itu dibuang aja sih. Oh, return on-nya. Langsung aja di return kayak gitu. Ya langsung aja di return 0 titik koma. Oh ya. Oke anak-anak, tadi hasil presentasinya Mas Imam, kemudian kita juga sudah mengerjakan berdiskusi untuk soal yang Pak Hari kasih, diskusi tadi. Silakan mungkin dari anak-anak kalian ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Mas Anggit, mau tanya Mas Anggit. Boleh. Mas Imam. Intinya untuk operasi logika yang kita gunakan itu nanti fungsi if itu ada 3, if 1 kondisi, if 2 kondisi, if 3 kondisi atau lebih. Untuk contoh programnya sudah ada di file presentasi yang sudah Bapak bagikan kemarin di e-learning. Nanti kita lanjut berdiskusi di e-learning untuk asinkronnya. Kalian masih ingat user password e-learningnya kalian? Masih, Pak. Ya, nanti kita buka, nanti kita diskusi di situ di kolom komentar. Oke, ada pertanyaan apa tidak? Mungkin belum ada sampai hari ini, Pak. Jelas, Nana? Insya Allah jelas. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalian bisa download tugas-tugas kalian, sudah Pak Hari upload di e-learning.smkmusaka.sch.id. Nanti file-file semua materi, tugas-tugas ada di situ semua di e-learning. Nanti dikumpulkan sebelum pertemuan ketiga. Itu ya anak-anak. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Silakan kalau nggak ada pertanyaan ini Bapak akhiri. Mas Nawalo, silakan boleh dipimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mas Nawolo. Mas Nawolo sekali lagi. Oke Pak, siap-siap. Terima kasih. Sapine regane pira, Mas? 3.000. Oke, silakan Mas Nawalo dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran online atau daring pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.